bukannya dapat sambutan, kami malah dapat serangan Bolangers. Entah dari mana asal suaranya, seperti sedang ada perang dunia di sini. Jangan-jangan kami masuk ke suku pedalaman. Semoga ada warga yang mendengar teriakan kami meminta tolong ya. Lagi pula, siapa sih yang bermain meriam sekencang ini? Izinkan kami lewat dulu deh. Pak Lidi Mas, kan ya. tolong bocah-bocah diurusi. Oh iya. Mbak, tolong digawakna ayo tamu ayo. Syukurlah, kami sudah bersama Pak Kades dan warga. Pak Hansip, amankan anak-anak yang main ledakan itu. Kita pada ngene. Gibran dulu. Gibran. Ngene cepet. Bocah pada saru. Kayak teli iki tamune dewek sekang Malang. Ora ngerti, Pak. Kok pada ada penjorang teman pada saru ya. Udine mau aku udah salah dewek. Pak Guru. Makasih. Lihat saya enggak? Oh sing kaya gelombang iki mau rombongan. Kasih bola. Iya kan karo Pak Kades bareng ana. Aduh. Ayo. Ayo. Kami tunggu di penginapan ya Pak Guru. Sepanjang perjalanan, banyak hal unik yang Pak Kades ceritakan padaku. Aku jadi makin penasaran ingin tahu lebih dalam tentang budaya Banyumas. Saatnya menjelajahi Banyumas. Kawan-kawan baruku juga mengajak aku dan Arfa untuk bermain ke air terjun. Kita lihat yuk seperti apa keindahannya. Wih. Seger banget. Oh iya seger. Jernih lagi. Selo itu namanya apa Selo? Itu namanya Curug Belot lang. Oh Curug Belot. Kan lagi Gibran bocah liyane lang. Gibran! Oh iya, ayo ke sana yuk. Ayo. Bermain di segarnya air terjun pasti membuat badannya lelah, bisa kembali bersemangat. Kita sambil mainan yuk. Mereka sengaja membuat net dari janur kelapa untuk mengajakku bermain voli. Kayak apa sih serunya? Jadi penasaran. Boleh yuk. Teman-teman. Servis pertama aku mulai ya. Hore! Tim Gibran tidak berhasil mengembalikan bola servisku. Aku lanjut. Siap kawan-kawan. Agak sulit memang bergeraknya kalau di air seperti ini. Betul ya. 1, 2, 3. Permainan makin seru nih Bolangers. Timku juga tim Gibran saling serang dan terus mendapatkan angka. Uniknya, luas lapangan voli di sini tanpa batas. Sejauh bola bisa melewati net dan tidak dapat dikembalikan, itu artinya skor untuk tim lawan. Unik juga sih, lapangan voli seluas kolam air terjun. Tim Gibran berhasil unggul nih. Saatnya kami mengejar. Berhasil. Aku bisa mengembalikan ke posisi yang sulit bagi tim lawan. Giliran kamu Selo yang servis. Arahkan ke posisi sulit ya.
kompetisi dalam. Oh, yaudah yuk. Ayo. Juga nih. Saatnya kita susuri sungai aliran air terjun tadi Bolangers. Tapi di sebelah mana ya yang banyak yuyunya? Gibran. Apa? Di mana tempat yuyunya yang banyak? Nak sekitaran ngono kelang. Mana? Terus nanti kalau dapat mau dibuat apa? Buat main? Bocolanan jane teyeng. Kami baginya mending masak bae. Kok juga kan cot, Bang. Ya aku juga lapar nih. Yaudah, ayo nyebar yuk. Kita cari. Sepertinya Gibran sangat yakin kalau menu yuyunya pasti enak. Aku juga bawa bumbu-bumbu ala si Bolang kok. Jadi soal rasa pasti bisa diadu deh kalau racikan si Bolang. Ayo mulai tangkap kepitingnya kawan-kawan. Cari yang banyak ya. Setauku yuyu biasa bersembunyi di lubang tepian batu. Papa, itu Pak, ada Pak. Iya. Lumayan nih Pak. Besar sama kecil Pak. Ayo Pak, ambil Pak. Cari lagi ayo Pak. Cari semua. Cari lagi. Ya dia. Cari Rocky. Ya. Kita cepet. Ternyata benar kata Gibran. Di sungai ini banyak sekali yuyunya teman. Oh iya teman, kalian jangan sampai salah ya antara membedakan yuyu dengan kepiting. Berbeda dengan kepiting, yuyu mempunyai ukuran kecil mungil. Selain itu, yuyu hidup di air tawar, sedangkan kepiting hidup dan bermain di perairan payau atau air laut. Tidak perlu sampai mengorek-ngorek lubangnya, di batu-batu pun mudah kita dapati. Selain itu, jernihnya air pun membuat kita mudah melihat yuyunya yang bergerak. Bran, apa? Udah banyak ini, udah lumayan nih. Oh iya, aku banget. Minyak udah banyak belum? Sakit. Udah yuk, kita masak yuk. Batin, bukan bakal yuk. Terus mari dimasak bela. Ya udah yuk. Bolangers, segera kita masak yuyunya. Soal menu, serahkan ke Bolang menu makan siang kali ini. Hahaha, ngebolang yuk. Kali ini, sepertinya yuyu imut seperti ini paling enak kalau digoreng kering. Krenyes-krenyes. Oh iya, Arfa, Azam, tolong bantu cuci dulu ya yuyunya. Jangan sampai kotorannya terbawa. Kalau untuk bumbu masaknya, biar aku yang meraciknya nih. Mudah saja, cukup cabai, daun bawang, dan wortel. Supaya beda, aku mau tambahkan jagung manis goreng. Kita mulai satu persatu ya. Goreng yuyu sampai berwarna kemerahan. Tiriskan, lalu lanjut menggoreng jagungnya. Kata ibuku, kalau kita tidak ada nasi, jagung pun bisa kok menjadi karbohidrat pengganti nasi dan tepung. Selanjutnya, langsung kita tumis sayurannya. Cabai merah dan wortel kita masak pertama. Tambahkan sedikit air supaya wortel menjadi lebih empuk. Susun rapi yuyu dan jagung gorengnya. Lalu tinggal kita tunggu deh sampai airnya surut. Dengan cara memasak seperti ini, sayuran yang berada di bawah akan cepat matang. Karena uap dari bawah terkurung oleh kepiting dan jagungnya. Teman di rumah boleh coba kok cara memasak ala si Bolang ini. Oh iya, untuk bumbu penyedapnya cukup tambahkan sedikit garam. Teman-teman, ini udah matang nih. Ayo makan yuk. Yuyu tumis jagung ala si Bolang sudah matang. Langsung kita bagikan merata yuk. Jangan rebutan ya kawan-kawan. Aku rasa cukup kok untuk kita makan bersama. Kalau makannya bersama-sama seperti ini, menu masakan apapun akan terasa enak Bolangers. Bolangers, ini dia masakan kita. Rasanya enak banget. Ada manis, ada gurih, asin, pedas. Pokoknya enak pol. Apalagi yuyunya yang crispy. Bikin nagih.
Ayo teman-teman, habis itu. Nambah. Rasa yuyungnya gurih dan manis Bolangers. Sedikit kering dan kriuk pada kulitnya. Meskipun tanpa nasi, jagungnya sudah bisa membuat perut kenyang kok. Ya sudah, kami habiskan dulu makan siangnya Bolangers. Ngebolang yuk! Teman, salah satu tujuanku datang ke Banyumas adalah belajar budayanya. Salah satunya adalah batik. Ternyata ada batik khas Banyumas juga nih Bolangers. Untung saja tempat membatiknya tidak jauh dari tempat menginap. Iki lang tempatnya. Selo, kene arep ndi? Ki bolang sino batik jerene. Oh, yang ini bunga. Teman-teman. Kebetulan sekali, Bibi sedang proses membuat batik nih. Aku bisa sekalian ikutan belajar nih. Selama ini kan, aku cuma bisa melihat dan memakai baju batik. Tapi kalau membuatnya, baru kali ini. Di Square belajar apa nang kene? Belajar batik tulis sama batik cetak, Bule. Belajar ini aja nih, batik ekoprint lebih gampang. Gimana itu batik ekoprint, Bule? Oh, ini mencetak bunga dan daun di atas kain. Nanti jadinya warnanya dari bunga dan kain. Salah satu teknik membatik yang banyak ditekuni saat ini adalah ekoprint. Sederhananya adalah memindahkan warna dan bentuk alami seperti bunga ke kain. Hasil jadinya akan seperti batik tulis Bolangers. Tiap kain yang dihasilkan pasti akan berbeda, seperti baju edisi terbatas. Selanjutnya ini bagaimana, Bu? Oh, ini dilipat ke sini lang. Yuk. Iya, Ya, disamakan. Ya, plastiknya. Oh ya. Yuk, ambil pengkulnya. Yuk. Pukul-pukul sampai keluar warnanya. Ada beberapa jenis bunga dan daun yang bisa dijadikan bahan ekoprint, seperti bunga telang yang ungu, bunga krisan yang kuning, dan bunga sepatu yang merah. Dengan dipukul-pukul memakai palu kayu seperti ini, warna dan bentuk asli bunga akan berpindah ke kain. Selo, Azam, Dian, sini. Ada apa, Mas? Oh, nggak ada apa-apa. Oh. Kamu di sini aja ya sama ibu belajar ya. Oh ya udah, Pak Asif. Nanti aku menyusul ya. Lagi seru melihat warna dan bentuknya yang unik nih. Bu, ini udah bisa dibuka belum? Udah bisa. Ayo, udah jadi nih. Dibuka, ayo. Ayo, pelan-pelan. Wow. Bagus nggak? Bagus, Bu. Iya, itu kelebihannya ekoprint. Jadi warnanya keluar sendiri dari daun dan bunganya. Bagus ya jadinya. Iya. Bolangers, ternyata membatik itu tidak hanya batik tulis, tapi ada batik cetak dan batik ekoprint yang sedang aku buat ini. Cantik ya Bolangers? Wih, bagus, warnanya bisa nempel gitu. Setelah ini diapain, Bule? Ayo kita jemur biar kering, yuk. Aku menjemur hasil batik karyaku dulu Bolangers. Kira-kira kawan-kawanku yang lainnya kemana ya? Nah, wis dadi tulisannya siki garis balik. Yuk dibalik. Boleh, ya boleh. Iya. Jangan apik, lah. Siki garis diparingaken maring Pak Hansip kangge jahit dadi sarung. Ya. Oke, bocah sarungnya wis dadi nggih. Ya. Nggih, mau. Tapi terima kasih, Bu. Nah, wis direp-direp ngono. Pak Hansip, teman-teman dari tadi ngapain aja sih? Nah, kan gawe piye dolanan dan jahitan nggih. Ini punya aku udah jadi nih. Ah, aku jadi ngapik. Bolangers, belajar membatiknya sudah cukup. Ayo kita kembali ke penginapan. Kawan-kawanku lainnya pasti sudah menunggu. Sepertinya kawan-kawanku tidak akan kesepian di penginapan. Pak Guru juga mengharuskan kami untuk mencoba berbagai permainan tradisional khas anak Banyumas. Gibran dan lainnya
pasti sedang menemani juga nih. Wah, ternyata kawan-kawanku sedang seru bermain bola nih. Uniknya, main bolanya memakai egrang batok. Benar tidak ya namanya egrang batok? Pasti sulit nih untuk larinya. Aku jadi ingin coba main deh. Bang, sini main lah. Nih, permainan terbaru ini nih. Coba ini. Ini. Tawaran yang pantang ditolak, Pak Guru. Ayo Arfa, kita coba mainkan. Ayo tendang ke sini. Bagi aku, memang sulit nih memadukan permainan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tidak penting deh jumlah gol dan siapa yang menang. Aku sih lebih seru belajar menyeimbangkan badan untuk melangkah memakai egrang batok ini. Ya kan Arfa? Kamu juga kesulitan banget tuh. Kalau Gibran dan lainnya sih sudah jelas terbiasa. Hehehe. Bang, udah pulang? Udah. Mana Lang? Lang, ikut Mbak yuk. Petik jambu. Oh, ya Mbak. Mbak. Aizam, Mbak. Yuk. Mumpung hari masih cerah Bolangers, aku ikut kakak ke kebun jambu dulu ya. Siapa tahu bisa kebagian mencicip buah yang matang. Bukan cuma soal budaya dan keseniannya Bolangers. Selagi di Banyumas, aku juga diajak kakak untuk mampir ke kebun jambu kristal. Nah, inilah kebunnya Pak De. Oh, besar ya Mbak? Iya, nanti bantu petik ya. Iya Mbak. Nanti dipilihin, yang gede-gede dipetik, yang kecil-kecil jangan. Oh begini Mbak? Belum ya? Belum, itu sekitar 2 minggu lagi. Meskipun belum musim panen raya, tapi sebagian besar jambu kristal di kebun ini sudah siap petik. Jambu akan dipetik 1 minggu sebelum buah matang sempurna. Karena kalau dipetik saat matang, buah akan busuk jika dikirim sampai di pasar. Apalagi sekarang banyak sekali orang yang menjual rujak jambu kristal. Tekstur jambu kristal yang renyah dan tidak terlalu manis dirasa cocok untuk dijadikan rujak. Arfa, jangan sembarang petik ya. Buah yang besar belum tentu masak. Kata kakak, minimal kalau ditekan, buahnya sudah terasa empuk. Kata kakak, paman rutin memangkas bagian pucuk pohon agar tidak makin tinggi dan buah terkumpul di dahan yang dekat. Baca-baca, pada oleh akeh urung. Orang, Mbak. Yang udah sini. Jambu kristal tidak mengenal musim Bolangers. Dengan perawatan yang baik, jambu dapat dipanen setiap 2 bulan sekali. Dalam sekali panen, paman bisa menghasilkan sampai 1000 kilo. Wah! Bolangers, jambu kristalnya besar-besar ya. Tapi nggak semua jambu bisa dipetik. Kata kakak, yang bisa dipetik itu ciri-cirinya empuk. Kayak ini nih, udah cocok. Aku jadi bisa dapat pengetahuan baru nih Bolangers. Negeri kita yang subur ini harus kita jaga supaya nanti bisa terus kita nikmati hasil alamnya. Jangan sampai saat besar nanti aku hanya bisa tahu kalau dulu pernah ada yang namanya jambu kristal. Ya sudah, aku kumpulkan dulu jambu hasil petikku ya. Baca-baca, wis kebeken ngene. Kumpula. Ya, Mbak. Mbak, katanya Silo tadi Mbak jago buat sele. Ya, kamu mau? Mau dong Mbak. Yaudah nanti Mbak bikinin. Yuk, bantu Mbak angkat. Ayo Mbak. Asik, aku mau dibuatkan selai jambu nih. Bolangers, sudah ada yang pernah coba belum? Bolangers, kakak mengajakku membuat olahan buah jambu nih. Katanya sih, jambu ini biasa dijadikan selai untuk isian kue khas Banyumas. Bolangers, jambu yang kita petik tadi tidak hanya kita makan, tapi kita buat selai untuk isi kue. Kue apa Mbak tadi Mbak? Kue Mini Nobia. Aku sempat diceritakan Pak Guru,
salah satu oleh-oleh khas Banyumas adalah kue nopia. Penasaran juga sih, ingin tahu cara membuatnya. Soalnya nanti aku mau membawa pulang ke Malang sebagai oleh-oleh untuk ibu di rumah. Ya sudah, aku lanjut bantu kakak menumbuk jambunya ya. Jambu yang sudah aku tumbuk ini harus ditiriskan airnya teman. Kata kakak, saat dimasak nanti sari jambu tetap harus ada supaya tidak menghilangkan aroma khasnya. Sudah cukup belum ini kak? Dan Bang, Mbak. Kakak, selo. Yo. Ayo nang jambu, Lur. Yo. Lanjut memasak selainya yuk. Tuangkan gula secukupnya, lalu masukkan tumbukan jambu sedikit demi sedikit. Sambil terus diaduk supaya gula tidak gosong. Disinilah sari jambu bekerja sebagai pengikat daging jambu dengan gula. Tekstur lembut dan lengketlah yang dicari dari selai. Tambahkan sedikit pewarna makanan supaya makin cantik bolangers. Nantinya selai ini akan diisi dalam adonan mini nopia yang akan kita buat. Kalau saja ada roti tawar, langsung aku olesin nih selainya. Butuh waktu cukup lama untuk menjadikan selai yang lengket dan sedikit kering. Tapi selai kami ini sepertinya sudah pas untuk diangkat. Bang, tolong ambil rantangnya. Oh ya, Mbak. Sebelum wadah ditutup, selai harus didinginkan sebentar. Sambil menunggu, boleh dong kak, aku dan kawan-kawan cicip selainya. Tidak ada roti, irisan buah jambu pun kayaknya cocok nih. Ayo kawan-kawan, langsung dicocol saja. Mau gawe selai kok. Lang, yuk ke rumah Bade, takut nanti kesorean. Ayo mbak. Yaudah yuk. Pater, nang rumah lu ya. Kan lu sedang Gibran. Oh iya. Ya sudah, langsung kita bawa saja selai jambunya ke tempat pembuatan nopia yuk bolangers. Kata kakak, tempat pembuatan kue nopia jaraknya lumayan jauh. Jadi, dengan menumpang delman, kita bisa menghemat tenaga. Kalau teman-teman yang asli Banyumas, pasti tahu deh, Desa Pekunden itu loh, desa yang menjadi tujuan wisatawan bila singgah ke Banyumas. Nah, Lang, ini tempat nopianya. Oh di sini mbak. Kita yuk turun yuk. Ya. Lanjut jalan kaki sedikit bolangers, kita sudah sampai di kampung Nopia Pekunden. Di kampung Nopia ini, Paman Sunarno adalah salah satu pembuat nopia terlama. Makanya kakak mengajakku ke ahlinya membuat nopia. Niki Bade, selai jambune. Oh ya, masuk dulu. Pak De, aku pengen belajar buat nopia. Oh ya, benar banget ini nih. Ngerewangi kayak nopia. Aku ngapain Pak De? Ya, lagi kayak isinan di sini. Isinan minum. Ya, Udah Pak De. ya, jangan dibantu ya. Terus Bahan utama nopia adalah tepung dan gula Jawa. langsung Sambil membuat isian, Paman bercerita, kue jadul ini memang tidak memakai bahan-bahan yang rumit. Tapi seiring perkembangan zaman, mulai dibuatlah nopia aneka rasa dan aneka warna. Sebelum membuat yang isi selai jambu, aku mau tahu proses membuat isian yang original nih. Gula merah harus dihaluskan dengan cara ditekan seperti ini. Sesekali harus ditambah tepung supaya teksturnya menjadi lebih padat. Karena kalau isiannya hanya gula, nanti seperti klepon yang lumer. berintil. Ini tepung terigunya mbak. Ya, untuk makan yang banyak nak. Si we. Untuk kulit nopia, kakak akan mengajari Arfa cara membuat adonan teman. Tepung dan gula pasir akan dicampur dengan tambahan minyak dan air. Selanjutnya campuran bahan harus diuleni sampai kalis atau lentur, siap dibentuk. Supaya nampak lebih cantik, kulit nopia yang putih kecoklatan saat matang mulai diberi sentuhan pewarna yang beragam.
seperti yang kakak buat, diberi tambahan warna hijau. Kalau warna lainnya, sepertinya paman sudah siapkan deh. Kalau adonan kulit dan isian sudah siap, sekarang saatnya kita mengisi dan membulatkan. Adonan kulit dipotong kecil-kecil seukuran biji salak, lalu dibuat cekung seperti mangkuk. Masukkan isian secukupnya, buat bulat sampai seperti bakso. Kalau aku sendiri yang buat, bisa habis waktu seharian nih. Untung saja ada paman dan kakak, tangannya cepat sekali membentuk nopia ini. Oh iya Bolangers, ini Mino atau ini nopia, ukurannya lebih mini atau kecil dibanding nopia umumnya. Kata paman, Mino makin banyak dicari karena bisa dimakan dalam 1 kali suapan. Tungku paman sudah panas nih, saatnya memanggang Mino. Pak De, gimana caranya Pak De? Cara manggangnya gampang banget. Ini kawan aja. Nanti kalau siji ya. Dibuka. Tempel lagi. Inilah uniknya cara memanggang nopia Bolangers. Tungku khusus ini akan dipanaskan terlebih dahulu. Lalu sisa kayu bakar akan dikeluarkan dan nopia mulai ditempelkan pada dinding dalam tungku. Jangan takut terlepas Bolangers. Kata paman, suhu panas dalam tungku membuat nopia mentah akan tertempel kuat sampai kering matang nantinya. Aku nyoba ya Pak De. Ya, hati-hati. Ya Pak De. Panas lah. Panas Pak De. Ora lah. Panas Pak De. Tidak butuh waktu lama teman. Nopia matang siap dilepaskan dari dinding tungku. Udah bisa diangkat itu Pak De. Wis mateng ge. Jangan keren ye. Harumnya menggugah selera nih. Jadi penasaran ingin segera mencicipi. Baunya harum. Bolangers, kalau bukan karena kegiatan kenal budaya Banyumas, aku nggak bakalan tahu kue khas ini yang namanya kue Mino atau mini nopia. Pak De, aku coba ya Pak De. Ya, silakan coba. Lanjut kita wadahi Bolangers. Kata paman, Mino alias mini nopia hasil karyaku boleh aku bawa untuk oleh-oleh pulang ke Malang nanti. Ya sudah, aku mau bagikan ke kawan-kawanku di penginapan dulu ya. Makasih paman. Ngebola yuk. Yo, wes sebagai nopiane. Kelihatannya batik. Ya, anak-anak udah siap? Oh, ya udah yuk. Oh, lagi makan ya? Udah, lanjut dulu. Sebentar ya Pak Guru, aku masih ingin menikmati nopia. Aku pasti akan ingat kampung ini. Suatu hari nanti, aku akan ajak ayah dan ibu untuk berlibur ke Banyumas. Yaudah kalau gitu Pak Kades, kami pamit dulu ya. Oke, besok kalau main ke sini mampir ya. Iya Pak Kades. Oke, ajak teman-teman sebanyak-banyaknya. Ambil tinggi, untuk nari ini. Fokus ya. Ayo. Teman-teman, kami pamit dulu ya. Ya. Bang, udah ini ke anak-anak tangan Kang Jawan. Bagus ya. Kalian kapan bikinnya? Kemarin pas kalian lagi sama Gus ini. Oh. Yaudah kalau begitu, kami pamit dulu ya. Ya, Ram, bawa. Kasih ya. Mas, sampai di sini dulu petualangan dan kenal budayaku di Banyumas. Mari sama-sama kita jaga kekayaan alam negeri tercinta Indonesia. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang. Ngebolang yuk.